3/4. Tiga per empat itu yang mana ya Mbak? 3/4 itu tetap Mbak. Itu kan yang di sini yang dirubah-rubah itu adalah B per S-nya. B per S-nya itu adalah yang ini. Yang 3 ini 20,625 ini. Gimana? Bisa dilanjut. Iya, iya Mbak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi di sini tadi kan udah diketahui nilai KO-nya. Nah, selanjutnya ini kita mencari nilai perusahaan. Nilai perusahaan maka selanjutnya setelah diketahui KO, kita cari nilai perusahaannya. Nah, ini kita bandingkan antara perusahaan yang dia ada biaya kebangkrutan sama perusahaan yang dia nggak pakai biaya kebangkrutan. Nah, kini yang pertama kita cari dulu yang seandainya tidak ada biaya kebangkrutan. Maka biaya modal perusahaan atau KO itu sama dengan 12,2%. 12,2% ini dari ini tadi. Nah, sehingga nilai perusahaannya itu dapat dicari dengan rumus ini, yaitu O atau operasi perusahaan, operasi perusahaan, laba operasi dikalikan dengan 1 min T dibagi dengan KO atau biaya modalnya. Nah, di sini hasilnya adalah O-nya tadi kan udah diketahui 100 ya. 100 dikalikan 1 minus 0,25 untuk tingkat bunganya dibagi dengan KO, biaya modalnya adalah 0,122. Nah, di sini hasil yang diperoleh adalah 615 juta. Ini kalau seandainya dia tidak ada biaya kebangkrutan. Nah, sedangkan apabila ada biaya kebangkrutan atau biaya kebangkrutannya diperhitungkan, maka KO-nya itu diketahui adalah sebesar 13,5 yang tadi itu ya. Nah, selanjutnya dihitung nilai perusahaannya berapa. Nilai perusahaannya dihitung dengan rumusnya yang sama, V sama dengan O dikalikan 1 min T per KO, maka sama dengan 100 dikalikan 1 min 0,25 dibagi dengan 0,135. Nah, hasilnya adalah 556 juta. Nah, selanjutnya dicari selisih. Kita cari selisih ada antara yang
antara yang tidak ada biaya kebangkrutan dengan ada biaya kebangkrutan. Kita cari selisihnya dan didapatkan hasil 59 juta. Ini menunjukkan biaya kebangkrutannya. Nah, dan hasil ini tuh sama dengan pernyataan ini, yaitu VL dengan kebangkrutan atau nilai perusahaan yang dia memperhitungkan kebangkrutan itu sama dengan VU. VU tadi adalah nilai perusahaan yang dia tidak ada biaya kebangkrutan ditambah dengan PV penghematan pajak minus PV biaya kebangkrutan. Nah, akhirnya 556 juta, yaitu adalah ini VL dengan nilai perusahaan yang ada kebangkrutannya 556 juta itu sama dengan VU nilai perusahaan yang enggak ada biaya kebangkrutan yaitu 500 juta ditambah dengan PV penghematan pajak 115 juta. Ini yang perhitungan tadi. Minus PV biaya kebangkrutan ini 59 juta. Nah, kita coba hitung hasilnya sama apa enggak. 500 ditambah 115, 615 dikurangi 59. 5 benar ya kan? Jadi ternyata persamaannya benar. Iya, ini kita masih tetap membahas teori yang pertama tadi yaitu balancing teori, dan ini apabila kita mempertimbangkan adanya kebangkrutan. Adanya kebangkrutan berarti adanya biaya kebangkrutan. Nah, ini mencari besarnya biaya kebangkrutan Mbak Zuzu. Gimana? Oke, saya lanjutkan untuk teori struktur modal yang kedua, yaitu pecking order theory. Waktunya kurang 20 menit lagi. Ya. Oke, saya lanjutkan untuk yang kedua, yaitu adalah pecking order theory. Nah, ini dikemukakan oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Myers pada tahun 1984. Pecking order theory ini ya sampai jam 9, Mbak. Jadi kan 20 menit lagi. Nah, pecking order theory ini dia mendasarkan diri atas informasi asimetrik atau asymmetric information. Di sini maksudnya adalah karena manajemen itu dia mempunyai informasi yang lebih banyak, baik itu informasi tentang prospek perusahaan, risiko perusahaan, dan juga nilai perusahaan daripada pemodal publik. Karena di sini manajemenlah yang mengambil keputusan-keputusan keuangan, yang menyusun berbagai rencana perusahaan dan sebagainya. Makanya mereka memegang informasi yang lebih banyak daripada pemegang modal. Nah, dan keadaannya seperti itu menimbulkan yang namanya asymmetric information. Dan asimetri informasi ini dia akan mempengaruhi pilihan anggaran sumber dana. Dan dalam pecking order teori ini itu perusahaan itu akan menentukan hierarki sumber dana yang paling disukai. Dan biasanya dalam pecking order teori ini investasi yang dilakukan perusahaan itu dia pertama
pertama kali dia akan dibiayai dengan dana internal terlebih dahulu. Selanjutnya kalau misalnya ada kurangan lagi, lalu dilakukan penerbitan utang baru, dan terakhir yaitu dengan penerbitan ekuitas atau saham baru. Jadi ini urutannya, prioritasnya dalam packing teori ini. Dia ada prioritas dari penggunaan dana dari pendanaan. Jadi yang pertama dia dibiayai dengan dana internal. Dana internal ini bisa dari laba ditahan atau dari hasil operasi. Lalu selanjutnya utang baru, lalu yang terakhir dengan ekuitas baru. Iya Mbak, nanti akan saya kirim lewat email. Nah, dalam packing order teori ini, misalnya di sini ada ada dua perusahaan, yaitu PTA dan PTB, dan dia di sini kondisi perusahaannya seperti terlihat dalam tabel ini. Jadi true value dia adalah 12.000, taksiran terbaik saat ini adalah 10.000, true value atau itu adalah 8.000. Nah, apabila dengan kondisi seperti ini, lalu perusahaan itu dihadapkan pada permasalahan kalau dia perlu menghimpun dana dari masyarakat dengan masyarakat. Nah, itu makanya lebih baik dia dengan menghimpun utang atau obligasi, atau dia dengan menerbitkan ekuitas atau saham. Nah, itu ada dua opsi bagi manajer keuangannya atau bagi direktur keuangannya. Nah, sekarang yang pertama itu kalau misalnya ada pertimbangan seperti ini. Misalnya harga saham kita, perusahaan kita di pasar bursa atau pasar modal itu saat ini adalah sebesar 10.000. Nah, maka kalau kita menerbitkan saham baru, maka saham tersebut itu harganya harus 10.000 juga. Nah, padahal perusahaan itu mereka menganggap perusahaannya itu sekarang itu dalam kondisi yang dia itu sangat baik gitu. Prospeknya itu sangat cerah, sehingga harga saham yang 10.000 itu sebenarnya itu tuh terlalu rendah. Dan mereka berekspektasi bahwa harga yang wajar atau harga yang seharusnya dia terima itu adalah 12.000 gitu. Dan tapi karena perusahaan itu dia nggak mungkin menerbitkan saham dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sahamnya dia yang sekarang beredar, maka perusahaan akhirnya dia akan lebih milih untuk menerbitkan utang atau menerbitkan obligasi daripada dia harus menjual saham baru dengan harga 10.000 yang itu untuk kondisi perusahaan saat ini itu adalah terlalu rendah. Jadi seperti itu. Tapi bisa juga pertimbangan dari perusahaan itu, misalnya harga saham dia 10.000, tapi dia merasa jadi pertimbangan yang kedua, dengan harga saham yang sama 10.000, pemodal itu dia merasa 10.000 itu harga itu adalah terlalu tinggi untuk kondisi perusahaannya dia yang sekarang. Jadi maksudnya kondisi perusahaan sekarang itu adalah kurang terlalu baik gitu. Nah, dan harga 10.000 itu adalah terlalu tinggi sebenarnya, karena dia true value-nya dia itu untuk kondisi saat ini itu adalah